Bersyukur kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, karena sampai detik ini, malam yang berbahagia ini, Allah masih melimpahkan karunia serta nikmatnya kepada kita, sehingga seluruhnya kita mampu untuk tetap istiqomah di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, khususnya di dalam melaksanakan salat Isya berjamaah pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan seluruhnya kita yang ada di sini adalah golongan orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepadanya, kelak kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapat syafaat daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami muliakan, bagaimana kabarnya semua, sehat Ibu Bapak? Alhamdulillah, ibadahnya masih tetap istiqomah, insya Allah. Sholat malamnya masih berjalan, insya Allah. Duhanya masih lancar Bapak, alhamdulillah. Sedekah infaknya masih tetap dikerjakan, alhamdulillah. Tilawatul Qurannya masih terus dibaca, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita yang ada di sini adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kelak benarlah kita yang ada di sini adalah golongan orang-orang yang akan bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Baik, pada pertemuan yang lalu bersama-sama kita sudah membahas terkait dengan sholat fardu. Berikut dengan hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat fardu tersebut, sampai kepada hal-hal yang membatalkan sholat fardu tersebut. Kemudian kita juga pada pertemuan yang lalu juga sama-sama membahas tentang azan dan iqamah. Maka pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan membahas terkait dengan sholat tatawwu. Pernah dengar Ibu Bapak sholat tatawwu? At-tatawwu. Jadi sholat tatawwu itu kata lain daripada sholat sunnah. Maka dalam hal ini para ulama menyampaikan terkait sholat tatawwu itu ada dua. Yang pertama ialah ma yusra'u lahu bil jama'ah wa la yusra'u lahu bil jama'ah. Jadi ada salat sunnah yang kemudian disyariatkan untuk dilaksanakan bersama-sama, ada salat sunnah yang tidak disyariatkan untuk dikerjakan bersama-sama. Apa misalnya? Salah satu contoh dari sholat tatawwu yang dilakukan bersama-sama, tarawih. Kemudian apalagi? Ya, Idul Fitri, Idul Adha, apalagi istisqa. Kemudian sholat khusuf. Ini termasuk yusra'u lahu bil jamaah. Dan ada lagi sholat tatawwu yang tidak disyariatkan untuk dilaksanakan bersama. Duha, tahajud, istikharah. Jadi banyak sholat sunnah yang memang dilaksanakan secara munfarid, individu. Tapi kemudian sekiranya sholat yang seharusnya dilaksanakan secara individu, namun kemudian dilaksanakan secara jamaah, boleh atau tidak? Sah-sah saja. Sholat duha dilaksanakan berjamaah dengan tujuan untuk katakanlah ta'lim,
sebagai bentuk pengajaran. Katakanlah di sekolah, di pondok pesantren itu sering dilakukan. Sholat tahajud juga demikian. Jadi hadirin yang kami muliakan, nah itulah tadi salah satu daripada contoh sholat yang la yusra'u lahu bil jamaah. Nah, ketika kita bicara tentang sholat tatawwu atau yang sering kita kenal dengan sholat sunnah, di sana ternyata ada juga istilah lain daripada tatawwu tersebut. Ada yang dikatakan dengan sholat nawafil atau sholat nafilah. Apa nafilah itu? Ada yang dikatakan nafilah itu bentuk mufradnya, nawafil itu merupakan bentuk jamak yang maknanya sama, sholat sunnah juga. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Nah, ini merupakan salah satu dalil di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat malam yang sering kita sebut dengan sholat tahajud. Jadi untuk menambah nilai ibadah kita dalam beribadah kepada Allah, maka sering-seringlah kita itu melaksanakan sholat tahajud. Kapan itu dilaksanakan? Apakah Bapak Ibu kemudian boleh tidak sekiranya tanpa tidur lantas melaksanakan sholat tahajud pas di jam 1 malam? Tidak. Jadi yang namanya tahajud itu memang harus ada yang namanya tidur terlebih dahulu. Jadi sekiranya kami ingin melaksanakan sholat malam tanpa tidur, apakah itu dikatakan sebagai sholat tahajud? Tidak. Tapi yang dikatakan demikian adalah qiyamul lail. Sholat qiyamul lail. Nah, sholat qiyamul lail ini juga termasuk golongan sebagai sholat sunnah muqayyad atau mutlak. Banyak kali usah istilahnya. Iya. Jadi ada juga dalam istilah sholat sunnah itu mutlak dengan muqayyad. Apa yang membedakan antara mutlak dengan muqayyad? Mutlak itu tidak terikat dengan waktu, sedangkan muqayyad itu terikat dengan waktu. Apa contoh daripada sholat sunnah mutlak? Apakah tahajud dikatakan sebagai sholat sunnah mutlak? Tidak. Kenapa? Karena yang namanya tahajud itu terikat dengan waktu. Karena tahajud tidak bisa dilakukan di siang hari. Makanya dia dikategorikan sebagai sholat sunnah muqayyad, terikat. Mutlak itu artinya bebas, sedangkan muqayyad itu artinya terikat. Duha. Apakah duha dikatakan sebagai sholat sunnah mutlak? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia terikat dengan waktu. Karena yang namanya duha bisa tidak dikerjakan setelah zuhur. Tidak. Tapi kalau sekiranya ibu bapak yang kami muliakan salat istikharah, baik malam hari, baik siang hari, baik pagi hari, apakah ini dikatakan sebagai salat sunnah muqayyad? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena tidak terikat dengan waktu. Jadi hadirin yang kami muliakan, itu tadi. Lantas bagaimana dengan yang namanya sholat rawatib? Sering Bapak Ibu dengar istilah rawatib. Rawatib itu diambil dari kata tertib. Nah, rawatib walaupun dikategorikan sebagai salat sunnah, perlu Bapak Ibu kami pahamkan bahwa tingkatan utama dari sholat sunnah yang ada setelah sholat fardu itu adalah sholat rawatib. Apa itu sholat rawatib? Adalah sholat yang mengiringi daripada sholat fardu. Yang mengiringi daripada sholat fardu. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, man shalla isnata asyrata rak'atan fil yaum banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang melaksanakan salat 12 rakaat dalam setiap harinya, maka kemudian Allah akan bangunkan
untuknya baitan fil jannah, rumah di dalam surga. Bayangkan, sekiranya kita istiqomah saja dalam melaksanakan sholat rawatib, Allah sudah bangunkan surga, bangunkan rumah di dalam surga. Apalagi sekiranya kita melaksanakan sholat fardu, maka merugilah ibu bapak yang tidak melaksanakan sholat fardu atau bahkan sampai kemudian meninggalkan. Jangankan meninggalkan, bahkan melalaikan saja kita dikategorikan sebagai golongan orang yang merugi, apalagi sampai meninggalkan sholat kita dengan alasan urusan duniawi kita. Nah, hadirin yang kami muliakan, sholat rawatib ini para ulama berbeda pendapat. Kalau yang menurut Imam Hambali, Ahmad bin Hambal, beliau mengatakan bahwa sholat rawatib itu cuma 10 rakaat. Tapi kalau Imam Syafi'i 12 rakaat. Kapan saja itu? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, asar tidak ada, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i. Kalau menurut pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, asar tidak ada, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Lantas Ustaz, kami pilih yang mana? Terserah. Semakin banyak, semakin baik. Namanya juga sholat sunnah. Ustaz, lantas kenapa kok asar itu tidak ada sholat rawatibnya? Bahkan sampai kemudian dikatakan salah satu waktu yang dilarang untuk kita melaksanakan sholat ialah yang pertama setelah azhar, dan yang kedua itu adalah setelah subuh. Inilah 2 waktu kita dilarang untuk melaksanakan sholat sunnah. Jadi hadirin yang kami muliakan, ini juga harus sama-sama kita pahami. Jadi ikan kira-kira Bapak Ibu tadi istilah-istilah dalam sholat sunnah. Lantas bagaimana ketika ada seorang makmum selesai melaksanakan sholat fardu, kemudian dia hendak melaksanakan sholat sunnah, katakanlah sholat ba'diyah, apakah ia harus berpindah tempat atau harus berada di tempat? Nah, ada kan? Apa sering yang ibu lakukan ketika sholat sunnah? Pindah tempat atau berada di tempat? Iya. Dalam pandangan Imam Syafi'i disunnahkan kalau berpindah tempat. Tapi dalam pandangan sebagian ulama tidak jadi masalah kalau berada di tempat yang sama. Kedua-duanya dibenarkan. Tapi kemudian karena dalam urusan ibadah ini yang kita cari itu adalah keutamaan, maka kita harus pilih yang paling utama. Dihadirin yang kami muliakan, itulah tadi terkait sholat tatawwu. Jadi kira-kira kalau saya diperkenankan untuk bertanya kepada ibu yang kami muliakan, ada berapa lah istilah daripada sholat tatawwu tadi Pak? Ada 2. Yang pertama, ini jangan sampai, karena tadi saya sudah lumayan banyak menyampaikan istilah dalam tatawwu tadi. Jadi akhirnya dari sekian banyak istilah yang saya sampaikan, yang ingat cuma tatawunya saja. Sedangkan bagian-bagiannya kita lupa semuanya. Jadi tatawwu tadi itu ada terbagi 2. Ada yang akan muliakan. Apa yang pertama? Ma la yusra'u bil jamaah wa yusra'u lahu bil jamaah. Jadi ada yang disyariatkan untuk dilaksanakan salat tersebut secara berjamaah, ada juga yang tidak disyariatkan untuk melaksanakan salat sunnah tersebut dengan cara jamaah. Nah, itu tadi. Kemudian dalam istilah salat sunnah tersebut juga ada sering kita dengar dengan salat nawafil.
sholat nafilah. Jadi bu, bapak nggak usah kaget, yuk kita sholat nawafil yuk. Jadi sholat nawafil itu masuknya itu ya sholat sunnah, bisa istikharah, bisa sholat tasbih, bisa sholat taubat. Tapi ternyata baik sholat tasbih ataupun sholat taubat ini merupakan kedua sholat dari beberapa sholat sunnah yang tidak dianjurkan untuk dilaksanakan. Tapi kalau dilaksanakan boleh, boleh. Maka kemudian ada sebagian ulama menyatakan untuk terkait masalah sholat taubat silakan lakukan 1 kali dalam seumur hidup. Nah kemudian kalau sekiranya kita ingin melaksanakan sholat sunnah taubat tersebut setiap hari, boleh apa tidak? Sah-sah saja. Atau juga itu namanya sholat sunnah. Jadi kalau udah kita bahas saja sholat sunnah dari yang kami muliakan, jangan terlalu mempersulit. Ada waktu laksanakan. Jadi kira-kira kalau saya ini diperkenankan bertanya kepada ibu, pernah dengar sholat sunnah wudhu? Sholat sunnah wudhu. Nah, sholat sunnah wudhu tersebut tadi kan sudah saya jelaskan itu antara mutlak dengan muqayyad. Saya ingin mereview kembali kira-kira. Nah, itu tidak tadi disampaikan. Ya, mohon maaf Bapak. Sholat sunnah wudhu itu termasuk sholat sunnah mutlak atau muqayyad? Mutlak atau muqayyad? Oke, ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Berarti masih belum konsisten nih, masih belum duduk nih. Ibu mohon maaf, termasuk muqayyad atau mutlak? Muqayyad. Bapak mutlak atau muqayyad? Muqayyad. Mutlak. Mutlak muqayyad. Nah, jadi sholat sunnah wudhu itu termasuk dikategorikan sebagai sholat sunnah mutlak, bukan muqayyad. Ingat Bu, mutlak dan muqayyad itu terkait dengan waktu. Mohon maaf, Bapak, kira-kira sebelum tidur ambil air wudhu kemudian sholat, boleh nggak? Boleh, sebelum tidur, berarti malam hari. Sudah, Bapak mau berangkat kerja, berwudhu, lantas sholat sunnah wudhu, boleh nggak? Boleh, karena yang namanya sholat sunnah wudhu itu kapanpun bisa dilakukan, yang penting berwudhu. Itulah sholat sunnah wudhu. Dah, alhamdulillah. Nah, kemudian kira-kira sholat sunnah Idul Adha itu termasuk mutlak atau muqayyad? Oh, jangan bingung lagi Bu. Mutlak atau muqayyad? Muqayyad. Kenapa? Karena memang waktunya itu dikerjakan di pagi hari. Ada orang sholat Idul Fitri itu setelah zuhur? Gak ada. Jadi jangan bingung-bingung, ibu yang kami muliakan, Bapak juga demikian. Jadi mutlak, muqayyad. Kemudian sholat sunnah rawatib. Jadi hadirin yang kami muliakan, ibu bapak sering tidak melaksanakan sholat sunnah qabliyah maghrib? Pernah? Bu, memang Rasulullah itu sempat menyampaikan kepada para sahabat untuk melaksanakan sholat qabliyah maghrib. Tapi dalam kalimat terakhirnya Rasulullah itu mengatakan jangan terlalu sering dilakukan. Boleh tidak? Boleh. Sah tidak? Sah-sah saja. Tapi jangan sering-sering. Karena Rasulullah itu melakukan itu jarang. Bahkan bisa jadi Rasulullah itu terkadang beliau perintahkan tapi beliau tidak melakukan. Jadi hadirin yang kami muliakan, lantas bagaimana kalau sekiranya kami setiap hari ini Ustaz sering melaksanakan sholat sunnah qabliyah maghrib? Boleh atau tidak? Ya sah-sah saja. Tapi kan tadi Rasulullah itu mengingatkan jangan sering-sering. Lantas bagaimana ketika ada orang melaksanakan sholat qabliyah asar? Boleh atau tidak? Boleh. Nah, sholat qabliyah asar tersebut tidak dikategorikan sebagai sholat sunnah muqayyad, tapi tergolong sholat sunnah mutlak. Jadi hadirin yang kami muliakan, inilah sedikit istilah-istilah di dalam sholat sunnah. Nah, dalam pelaksanaan sholat sunnah itu sendiri, ketika sholat sunnah itu dilakukan 4 rakaat, bagaimana cara kita mengerjakan sholat sunnah dengan 4 rakaat? Sekali jalannya atau ada 2 tasyahud di situ, bagaimana hadirin yang kami muliakan?
2 kali tasahud. Bapak? 2 kali tasahud. Bapak? Sekali tasahud. Nah, dalam pelaksanaan sholat sunnah ini, hadirin yang kami muliakan, Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan tersebut masna. 2 rakaat 1 kali salam. Kalaupun ingin 4 rakaat, maka cukup 1 kali salam tanpa ada tasahud pertama. Ini harus kita perhatikan kembali. Jadi hadirin yang kami muliakan, itu tadi istilah-istilah di dalam sholat sunnah tatawwu. Jadi hadirin yang kami muliakan, banyak. Ini sengaja saya sebutkan secara umum saja, karena kalau kita kaji dalam pandangan imam mazhab, itu sangat panjang sekali. Nanti waktu kita juga tidak tersampaikan. Jadi hadirin yang kami muliakan. Nah, sekarang terkait dengan wirid setelah sholat fardu. Pernah nggak Bapak Ibu itu melihat ada sebagian kita ketika selesai sholat fardu tanpa ada wirid sama sekali? Wirid di sini maksudnya bagaimana? Apa yang kata wirid di situ? Wiridan. Ya sama, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udhu salam. Ya macam berzikir begitu, hadirin yang kami muliakan. Nah, ada sebagian kalau kita katakanlah yang Muhammadiyah, itu mereka tidak ada wiridan sama sekali. Kalaupun itu tidak dilakukan, kita jangan menyalahkan. Ingat Bapak Ibu yang kami muliakan, bahwasanya kewajiban sholat itu hanya dimulai dari takbiratul ihram, katakanlah niat yang pertama, sampai kepada salam. Mohon maaf, sering terjadi di masyarakat sekarang, ketika selesai sholat assalamualaikum, lantas wiridan heboh, recok mereka. Tapi mereka yang ketika sholat tidak berzikir, mohon maaf, malah sibuk dengan gadget mereka, malah justru didiamkan. Kan ada itu Pak. Setelah salam langsung dipegang HP ataupun gadget. Zikir tidak, malah nge-game di situ. Nah itu gimana ceritanya? Kan ada. Sampai detik ini pun kalau misalnya Bapak Ibu sholat di masjid besar, coba perhatikan. Setelah salam, apa yang kebiasaan mereka lakukan, khususnya para kaum muda, itu langsung mereka pegang itu adalah HP. Mereka tidak berzikir sama sekali. Tapi justru sebagian orang itu malah sibuk yang dibahas itu tadi. Setelah sholat, zikir. Hanya ada mengatakan bid'ah dan lain sebagainya. Ya Allah ya Rabbi. Makanya berbicara masalah bid'ah itu juga kita harus pahami bahwasanya ada yang namanya bid'ah hasanah dengan bid'ah dhalalah. Kalau bid'ah hasanah itu memang itu tidak dilakukan di zaman Rasul, tapi itu merupakan suatu kebaikan. Itu tidak bisa kita katakan sekiranya itu tidak dilakukan pada zaman Rasulullah, lalu kita katakan bid'ah. Oh nggak bisa, itu bid'ah ini. Ini bid'ah ini. Iya. Kan nggak bisa kita pahami seperti itu. Jadi hadirin yang kami muliakan, jadi banyak hal yang harus kita perhatikan di dalam sholat khususnya. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, sekiranya sholat rawatib saja mampu menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas bagaimana dengan sholat fardu yang kita lakukan? Disitulah kenapa di dalam sholat Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk khusyuk ketika mengerjakan sholat tersebut. Tingkatan kekhusyuan tersebut tidak akan mampu kita raih sekiranya kita melaksanakan sholat itu tidak sempurna. Kesempurnaan dalam sholat itu dapat kita capai kalau kita mempelajari tata cara sholat tersebut dengan baik dan benar. Dari bacaan-bacaan kita, dari gerakan-gerakan kita, dari sesuatu yang kemudian harus kita hindarkan dalam sholat kita. Nah, ini merupakan sesuatu yang harus kita perhatikan. Selesai
ini semua kita kerjakan, insya Allah kalaulah sudah fardunya kita nyaman melaksanakannya, khusyuk kita mengerjakannya, maka untuk tahapan selanjutnya sholat sunnah yang ada itu akan terasa mudah untuk kita bersama-sama kerjakan. Hadirin yang kami muliakan. Tapi sekiranya Bapak Ibu mohon maaf, sholat wajibnya saja susah, sholat wajibnya saja sering masbuk, bisa dijamin 90% ini orang jarang melaksanakan sholat sunnah. Betul nggak? Iya. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, mungkin tidak terlalu panjang saya menyampaikan terkait sholat sunnah tatawur ini. Ya, tapi poinnya bahwa bersama-sama penting untuk kita pelajari dan pahami terkait masalah sholat tersebut. Nah, jadi ini saja yang dapat kami sampaikan. Manakala ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Terima kasih memuliakan. Kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak yang ingin ditanyakan. Baik. Terima kasih Pak. Mengenai sunnah rawatib. Saya pikir bahwa kita amat menganggap itu. Jadi macam apa sholat rawatib isya yang apa namanya sebelum isya. Ya. Sisa kadang-kadang maghrib. Ya. Kalau kita laksanakan pun dia istilahnya apa utamanya ya istilahnya dari rawatib ini nggak dapat. Ya. Saya mau tanya niatnya, Ustaz. Ya. Apakah tetap kita niatnya niat rawatib itu istilahnya sunatan sebelum Ya, qobliyah gitu. Atau kalau kita udah tahu macam Imam Hanim bahwa itu tidak sunat rawatib, kita mungkin bisa sebelumnya itu kalau memang orang ramai, karena kita kan apa juga kan udah tahu ini bukan rawatib istilahnya yang apa, kita mungkin sholat macam juga tadi istiqoroh kayak apa mutlak lah minta yang lain. Nah, ini mungkin bisa pertanyaan saya karena kan parungnya kita isyakan di sini sebelum bisa kan kita kurang. Saya pun memang selama ini niatnya itu rawatib gitu, cuman kan udah faedah apa namanya utamanya tadi nggak dapat di situ. Cuma kalau kita sudah tahu itu bukan rawatib, apakah bisa kita gantikan dengan sudah yang lain, untuk yang lain, karena kan kita mengikuti juga ini istilahnya. Ya, ini pertanyaan. Baik, bagus sekali pertanyaan Bapak, bahwa memang ketika itu pun kita lakukan, tetap kita melafazkan dengan niat salat sunnah qobliyah dan isya. Pun demikian, walaupun dalam niat kita mengucapkan kalimat usolli sunnat al-isya qobliyatan misalnya, rok'ataini lillahi ta'ala, apakah lantas itu digolongkan sebagai bagian daripada salat rawatib? Tidak, dia tidak tergolong. Jadi karena memang dia tidak tergolong bagian daripada rawatib tersebut, biasa saja misalnya Bapak itu mau melaksanakan sholat istikharah pada waktu tersebut, silahkan. Nah, tapi kalaupun ingin kita laksanakan sholat qobliyah tadi juga tidak menjadi masalah. Terkait masalah niatnya, tetap dia itu adalah qobliyah. Tapi harus kita ingat, walaupun dia merupakan qobliyah, baik qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya, tapi ke-6 rakaat ini tidak digolongkan sebagai bagian daripada rawatib. Kenapa kok bisa demikian? Nah, lagi-lagi karena memang itulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari hadis manapun tidak ada yang menyebutkan bahwasanya qobliyah asar, qobliyah maghrib dan qobliyah isya itu dikategorikan sebagai rawatib. Adapun nanti dia 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur.
4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur. Asal memang sama sekali tidak pernah disebutkan. Nah itu tadi Bapak. Tetap itu tadi Bapak. Ya kalau ingin Bapak lakukan seperti itu, ya monggo silakan, tidak ada masalah. Ada lagi Pak pertanyaannya? Silakan Ibu. Fadhol. Ini Ustaz mengenai sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Kan kita datang ajan, jadi kan nggak bisa kita laksanakan tahiyatul masjidnya. Kemudian masuklah udah selesai ajan kan, tadi ada yang kerjakan kopiah Isya, mungkin lagi waktu Isya. Nah, kemudian bagaimana tahiyatul masjidnya? Baik. Apakah setelah kopiah Isya tadi baru kita tahiyatul masjidnya? Jadi begini Ibu, yang disunahkan tadi tergolong rawatib kan sama-sama kita sudah pahami, ya Bu ya. Sebelum zuhur, setelah zuhur, kemudian apa lagi? Setelah maghrib, setelah isya, dengan sebelum subuh. Baik. Kemudian terjadi suatu katakanlah keadaan di mana memang waktunya mepet sekali. Mana yang harus kita utamakan antara qobliyah atau tahiyatul masjid? Qobliyah atau tahiyatul masjid. Sekiranya itu adalah sholat qobliyah duhur, memang mepet ini, maka silakan laksanakan sholat sunnah qobliyah duhur, dan kemudian karena tingkatan rawatib itu di atas daripada sholat sunnah lainnya, maka nilai pahala daripada sholat sunnah tahiyatul masjid itu mengikuti daripada sholat sunnah rawatib. Sama halnya begini, puasa Ramadan, tiba-tiba khusus para ibu ada usul haid misalnya, tapi kemudian kan ibu memang harus mengqadha kan. Beda kalau sholat. Jadi kalau ibu haid, kan tak sholat, apa harus diganti? Sholatnya ganti. Nah, sholat kan jadi diganti. Ibu lagi haid nih, sholat haid, kan tak sholat, apa harus diganti ketika ibu tidak haid? Tidak. Jawabannya, ya apa tidak Bu? Tidak. Ya apa tidak Bu? Tidak. Tidak. Karena saya lihat ini ekspresi jawabnya tuh ngomong tidak tapi masih mikir, tidak, itu apa enggak ya? Tidak gitu. Ibu lagi haid, ya kemudian lagi haid, kan nggak sholat, sudah bersih. Apakah ibu harus mengqadha sholat? Tidak, Ustaz. Tidak, harus jelas kayak gitu, jangan agak-agak pikir. Jadi harus ini, memang harus tegas dia. Berbeda dalam keadaan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ibu dalam keadaan haid ketika datangnya bulan suci Ramadan, tentu ibu diperkenankan itu tidak puasa. Tapi apakah ibu itu tidak mengganti puasa itu tinggalkan? Jawabannya tidak, harus diganti. Nah, sekarang begini, kebetulan ibu mengganti puasa Ramadan tersebut tepatnya di hari Senin. Bulan Syawal pula. Pas hari Senin pada bulan Syawal. Jadi ibu cukup niatnya niat puasa qadha, lantas nilai pahala Syawal dengan Senin Kamis itu secara otomatis masuk kepada puasa qadha tadi. Bisa dipahami maksudnya itu. Begitu juga di dalam salat tadi. Jadi ketika memang kita dalam keadaan yang sudah mepet, itu kalau sekiranya sholat tahiyatul masjid nggak dapat qobliyahnya, kan seharusnya ketika kita masuk kan tahiyatul masjid, baru kemudian qobliyah. Kebetulan waktunya mepet, mana harus kita dahulukan tahiyatul masjid dulu atau qobliyah? Jawabannya qobliyah. Jadi ketika qobliyah itu kita laksanakan, maka secara otomatis nilai pahala tahiyatul masjid itu akan masuk ke dalam sholat qobliyah kita. Jadi hadirin yang kami muliakan,
Sebetulnya ya Allah ya Rabbi, mudah kali lah kita percaya itu Allah itu. Cuma jadi masalah kita yang malas ya Bu ya. Boro-boro mau sholat sunnah qobliyah ya. Kalau mau sholat fardunya aja itu masbuknya masih penting 1 rakaat ini. Ya Allah sudah tahiyat akhir baru aja datang. Udah gitu mintanya paling banyak pula. Paling lama pula dia berdoa. Ya Allah ya Rabbi, itu ibarat orang gak ada kerja tapi pengen banyak gajinya. Kira-kira gimana, emosi gak Bapak ini itu? Kerjanya selalu terlambat, ya. Tiba-tiba pengen gaji itu paling banyak, emosi gak Bapak itu kalau misalnya ada orang kerja kayak gitu sama Bapak? Nah, kita aja emosi apa lagi Allah? Jadi hadirin yang kami muliakan, itulah tadi bisa dipahami itu ya. Terkait masalah qobliyah dengan tahiyatul masjid. Nah, dalam pandangan Imam Syafi'i, setiap ibu masuk ke dalam masjid kapanpun itu, maka hendaklah sholat tahiyatul masjid, itu sunahnya. Tapi dalam pandangan Imam Mazhab yang lain, cukup 1 kali saja ibu melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Setelah itu beberapa kali pun ibu masuk masjid, silakan. Kalaupun tidak mau melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Tapi karena kita berpandangan mazhab Syafi'i, mohon maaf, kapanpun ibu masuk ke dalam masjid, maka laksanakanlah sholat tahiyatul masjid. Ustaz, saya tuh mau kencing Ustaz, mohon maaf Ustaz. Ya, itu tadi. Jadi kalau kira-kira ibu nggak pingin, mohon maaf, sholat sunat di masjid. Nah, kalau kira-kira mohon maaf kamar mandinya itu terpisah, oke lah. Ya, kalau sampai masih 1 atap begini, jangan. Tapi begitu gimana Ustaz? Kalau sekiranya begitu, tujuannya itu hanya sekedar berlalu-lalang saja, hanya sekedar lewat saja. Nah, ihtiramnya, bahasanya setiap masuk itu masuk masjid enggak? Bapak walaupun mohon maaf mau ke kamar mandi, ya, itu kira-kira masuk masjid enggak? Ya, masuk kan? Jadi dalam kondisi apapun, dalam pandangan Imam Syafi'i, sekiranya kita masuk ke dalam masjid, maka hendaklah sholat tahiyatul masjid. Itu yang disunnahkan. Tapi kalau misalnya kita tak mau melaksanakan, boleh apa enggak? Ya sah-sah saja. Tak jadi masalah, atau itu juga namanya sunnah. Bisa dipahami ibu yang kami muliakan. Jadi dari sekarang kalau kira-kira ingin sholat sunnah, pindah kamu. Satu lagi. Oh silakan. Apa-apa, banyak-banyak aja. Sholat fajar dan sholat fajar ini masukkan dia ke kelihatan. Ya, jadi yang dimaksud dengan sholat fajar itu adalah sholat sunnah qobliyah subuh. Itu istilah saja. Sama kita tahu, sama kayak sholat sunnah. Ya. Ada dikerjakan sholat fajar, kemudian baru sholat qobliyah subuh. Sholat fajar baru sholat qobliyah subuh. Berarti memang salah paham juga. Ya, itulah. Ya, salah karena paham. sebelum ajan sholat fajar dulu. Ya, paham. Jadi kata lain daripada sholat sunnah qobliyah subuh itu adalah sholat fajar. Jadi bisa dipahami Bu ya. Nah, satu lagi antara sholat syuruk dengan sholat duha. Ayo. Syuruk dengan duha. Apa bedanya antara syuruk dengan duha, Bapak Ibu? Ya, syuruk itu merupakan sholat duha yang dilakukan di awal waktu duha. Kapan itu? 1 jam 10 menit dari sholat subuh. Kira-kira kalau sholat subuh kita jam 5, maka waktu syuruknya itu jam 6 lewat 10. Dan itu yang sangat ditambahkan. Keutamaan afdolnya itu adalah awal duha. Kapan? Sampai sebelum duhur. Tapi jangan ada pula di situ mengajar duhur, di situ kita sholat duha. Jangan Bu ya. Kira-kira setengah jam lah. Paling lambat setengah jam sebelum azan duhur berkumandang. Sholat duha lagi kita. Dibiasakan Bu ya. Jadi ibu ketika ingin mendapatkan banyak rezeki, ketika suami bekerja di luar sana, ibu tugasnya banyak-banyak mendoakan suami supaya rezekinya lancar. Jangan sibuk main HP, jangan sibuk ngegosip, jangan sibuk, mohon maaf, melakukan ini dan itu. Banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak sholat duha. Karena salah satu pemancing rezeki dalam sholat itu adalah duha. Mohon maaf, ibu selama ini sering duhanya? Lancar duhanya Bu ya?
Bu, lanjut. Ya Allah, kalau lihat dari ekspresi wajahnya nampaknya jarang ini Pak. Tolonglah diingatkan Pak, istri di rumah Pak ya. Pak, kalau diingatkan istri di rumah Pak ya. Bapak capek bekerja, mohon maaf. Kalau sekiranya tidak ada support dari istri dari rumah, apa supportnya? Doa. Itulah yang kadang-kadang, mohon maaf, dagangan Bapak itu seret. Dagangan Bapak itu seret. Tapi kalau istri berdoa dia, sholat duha dia, setelah sholat berdoa dia, insya Allah lancar gitu. Tapi kalau sudah lancar dagangannya, jangan banyak tingkah Bapak. Jadi rezeki lancar itu bukan karena usaha Bapak 100%, tapi ada istri di rumah yang setiap saat mendoakan Bapak sekali di luar sana. Cocok tuh? Iya. Jadi jangan sok-sok keren Bapak ya. Jangan sok-sok keren Bapak, keren itu karena ada istri di rumah. Jadi hadirin yang kami muliakan. Itulah tadi. Ada lagi Pak yang bertanyakan? Silakan. Bisa nggak salat sunnah? Setelah kita kan waktu duha nih Sat. Salat sunnah. Waktu duha sunnah duha. Kemudian kita ke masjid. Bisa nggak dalam satu salat sunnah itu dalam dua niat? Baik, tidak jadi masalah. Nah, ketika sunnah dengan sunnah itu boleh digabungkan. Contoh, saya terkadang karena memang tidak sempat lagi untuk sholat taubat, ya. Biasakan saya itu, mohon maaf, sholat taubat, kemudian sholat sunnah duha. Nah, karena terkadang waktunya mepet, itu saya gabungkan antara sholat sunnah taubat dengan sholat sunnah duha. Boleh tidak? Boleh. Menggabungkan dua niat dalam satu niat selagi memang dia sama, itu boleh. Kecuali kalau dia itu sholat wajib, ibadah wajib. Kalau ibadah sunnah tidak jadi masalah. Ibadah sunnah tidak menjadi masalah kalau dilakukan dalam satu amalan yang tak boleh itu wajib. Kan nggak bisa lah pula ibu gabungkan nanti antara sholat aku ya, sholat zuhur digabungkan dengan sholat qadha. Kan sama-sama wajib tuh. Sholat qadha wajib nggak? Wajib. Sholat fardu itu wajib nggak? Wajib. Tapi nggak bisa digabung. Tak bisa digabungkan. Ya. Atau misalnya puasa Ramadan, ya, niat puasa Ramadan digabungkan dengan puasa qadha yang kemarin tidak dikerjakan, boleh nggak? Nggak boleh. Di sini pahami sampai di sini. Selain memang sunnah dengan sunnah tak jadi masalah, kecuali wajib. Wajib tidak boleh digabungkan. Kalau sunnah tak jadi masalah. Tapi ingat, ketika yang sunnah ini tingkatannya lebih tinggi, maka tidak perlu sebetulnya kita gabung dengan yang satunya lagi. Karena otomatis dia akan, ya, macam terikat, dia terkonek, dia begitu, Bapak Ibu. Tapi kalau sekiranya Bapak ataupun Ibu ingin menggabungkan, tidak boleh sah saja, tidak jadi masalah. Menggabungkan banyak dalam satu ibadah. Catatannya kalau itu sunnah. Ada lagi? Ada yang kami muliakan? Silakan Bu. Banyak betul. Gimana? Batas sholat tahajud kapan? Sebelum adzan subuh berkumandang. Nah, kalau kira-kira 5, bahkan ketika terdengar suara monas, tilawatul Quran ini menandakan bahwa akan datangnya adzan subuh, tak jadi masalah itu sholat tahajud. Tapi janganlah pula nanti kita sudah tahu 1 menit lagi itu sholat adzan berkumandang, kita sholat tahajud. Udah Allahu Akbar, adzan udah batal itu. Makanya hadirin yang kami muliakan, kita harus pandai-pandai juga dalam manage waktu yang kita miliki tadi. Jadi dari mulai kapan sholat tahajud dilakukan? Kapanpun Bapak Ibu bangun tidur tengah malam, silahkan. Ingat Bu ya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Jadi memang sholat tahajud itu dilakukan di pertengahan malam. Jadi kalau kira-kira jam 8 itu bisa tahajud boleh nggak? Atau jam-jam 9 Bapak Ibu sholat tahajud boleh Bapak itu? Suka-suka Ibu Bapak aja begitu. Enggak, dia di pertengahan malam. Nah, sepertiga malam itu berarti dimulai dari jam berapa kira-kira Pak? Ya, sekitar jam itulah. Insya Allah kalau Ibu niatkan, itu pasti bisa. Bapak-bapak ini kan kalau sudah nonton bola, memang sudah hobi kali bola.
Walaupun ngantuknya gimana pun dia, kalau sudah memang niat jadi menonton bola bangun. Kita pun kita ini kalau memang kita niatkan ya Allah aku ingin sholat malam ini, insya Allah bangun itu. Tapi jangan pula nanti ibu ingin bangun jam 2, ibu tidur jam 1. Cari perkara namanya itu. Bukan lagi bangun jam 2, jam 8 bangunnya itu. Jadi kalau kira-kira bapak ibu ingin sholat tahajud, selesai Isya jam 8, jam 9 sudah tidur. Bu, biasa tidur jam berapa? 10. Bapak biasa tidur jam berapa, Pak? Jam 11. Bapak jam 11 juga. Nampak berarti jarang sholat tahajud. Karena kalau sudah jam 11, apalagi jam 12, udah alamat itu, Pak. Boro-boro tahajud. Lawong subuhnya aja ketinggalan, apalagi tahajud. Tapi jangan sampai terkadang ada sebagian kita sholat tahajud bagus dia sholatnya, bangun jam 3 malam. Zikir dia banyak, waktunya ketiduran, subuhnya lewat. Ini masalah juga namanya. Jadi jangan terlalu dekat-dekat kali. Khawatirnya kalau terlalu dekat-dekat kali itu dan kita bawakan tidur, insya Allah ketiduran. Lah tunggulah bentar lagi ini, setengah jam lagi kok tidur sebentar, insya Allah bangun jam 8 itu. Tak percaya tes lah begitu. Jadi kalau udah kira-kira setengah jam lagi mau adzan subuh, mohon Bu Bapak baca Quran. Kalau pun capek kali baca Quran, baca kitab. Buku apa saja baca itu. Ini bagian tingkat keimanannya tinggi. Nah, kalau yang sholat fardunya dia sering bolong-bolong, sering masbuk, ya nggak apa. Saya pun nggak yakin. Saya nggak yakin. Jadi ada yang kami muliakan. Mohon maaf. Jadi begitu Ibu ya. Jadi batas waktu sholat tahajud itu sebelum adzan subuh berkumandang. Ada lagi Bu Bapak yang bertanyakan? Nah, silakan. Nah. Ya. Saya menggunakan masalah ikhlas. Ikhlas itu golongan semua pekerjaan dibayarkan Allah. Ada tingkatan, ada awam. Karena Allah cuma meminta dunia. Awam ada yang awas tidak meminta dunia, tidak masalah dunia. Haus ini dia tak minta lagi. Jadi saya sekarang agak gampang ini. Surat dia berdoa. Kalau kita mau sampai kaos tadi, kalau berdoa macam mana? Jadi bingung jadi macam mana? Semestinya kita buat. Nah, jadi dalam tingkatan ilmu tasawuf itu ada level-level orang itu yang sudah sampai ke tingkatan demikian, Pak. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala itu pernah berfirman, apa kata Allah? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Memang Allah itu minta kepada kita, perintahkan kepada kita untuk senantiasa meminta kepadanya. Meminta kepadanya. Kita ini bukanlah seorang nabi dan rasul yang kemudian seolah-olah tidak mengharapkan itu semua. Tidak mengharapkan itu semua. Jadi memang kita diajar untuk meminta. Jadi kalau seandainya kita yakin bahwasanya itu tadi takut karena tidak ikhlas dalam ibadah kita sehingga kita meminta dengan ibadah yang kita lakukan, kan itu masalahnya tadi. Ya, masalahnya ketika kita meminta kepada Allah seolah-olah ibadah yang kita lakukan itu tidak ikhlas. Sama halnya logika sederhananya, saya bekerja tapi pekerjaan saya harus digaji gitu. Kayak gitu Pak ya. Nah, sedangkan kita itu kepingin ketika kita bekerja itu ya sudah. Kalau dikasih ya syukur, kalau tidak ya sudah gitu. Nah, jadi dalam tingkatan-tingkatan seperti ini, ya bisa ada sebagian orang yang sudah sampai ke tingkatan sedemikian. Ya, Rasulullah itu bahkan ditawari saja Rasulullah tidak mau. Itu Rasul. Cuma untuk sampai ke tingkatan itu bukan hal yang gampang. Bukan berarti dalam hal ini kita, ya dalam hal ini terkait dengan khawas tadi, bukan berarti kita tidak boleh meminta untuk menghindarkan rasa ketidakikhlasan di dalam diri kita dalam beribadah kepada Allah dengan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ, Pak.
Makanya tetap saja kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ketika kita meminta, lantas kita dikategorikan sebagai orang yang tidak ikhlas dalam beribadah tersebut. Tidak. Jadi seandainya Bapak hanya sekedar berzikir saja, tidak memohon kepada Allah, kan sombong juga. Itulah maka jadi Kan sombong juga. memang ini dibiasakan. Iya. Yang mau ayat Nah, ikhlas. jadi Bapak, karena kita masih dalam tingkatan awam, maka kemudian apapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita, teruslah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan golongan kita yang seperti itu. Kita masih dalam tahapan memang ya banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti para nabi, para rasul, itu sama. Ya dengan Rasulullah, jadi tidak perlu lagi yang seperti itu. Nah, cuma kan kita sampai ke tingkatan itu bukan hal yang mudah, itu sulit Pak. Nah, itu panjang ceritanya. Karena makanya kita anggap saja kita ini semuanya adalah orang awam yang senantiasa meminta kepada Allah. Tapi ingat Pak ya, bukan berarti ketika kita berdoa meminta kepada Allah lantas kita dikategorikan sebagai orang yang tidak ikhlas dengan amal ibadah yang kita lakukan tersebut. Nah, itulah tadi Bapak. Ada lagi yang lain? Silakan. Nah, itu atas mimbar. Baik. Hadirin yang kami muliakan, terkait masalah sholat Jum'ah. Nah, tadi sholat Jum'ah bagaimana hukum ketika khatib sudah menaiki di atas mimbar dan dia justru melaksanakan sholat sunnah. Katakanlah itu sholat sunnah tahiyatul masjid misalnya. Bagaimana hukumnya? Nah, dalam hal ini memang ada sebagian ulama itu yang membolehkan. Tapi ada sebagian lagi mengatakan yang namanya khatib sudah menaiki di atas mimbar, maka kita selaku jamaah itu harus mendengarkan. Karena masih terdapatnya perselisihan khilafiyah di antara kalangan ulama, maka kita tidak bisa menyalahkan. Sah saja beliau melakukan hal seperti itu. Tapi yang tadi utamanya kalau bisa dengarkan khatib yang sedang berkhutbah. Kalaupun ada sebagian masih melaksanakan itu, kita juga bisa itu salah, sesat, nggak bisa. Karena memang ada sebagian ulama itu yang boleh dibolehkan itu. Nah baik, terkait masalah kurban, hadirin yang kami muliakan, Rasulullah itu adalah kekasih Allah yang kemudian setiap berkurban minimal Rasulullah itu berkorban sebanyak 100 ekor unta untuk satu orang. Nah, bagaimana ketika ada orang yang berkorban 1 ekor unta dengan 6 orang? Boleh apa tidak? Ya sah-sah saja. Walaupun dalam ketentuannya kan 1 ekor sapi atau unta itu 7 orang. Ya kan? Makanya tadi saya langsung berikan contoh Rasulullah. Rasulullah 1 orang itu berapa? 100 ekor unta. Nah, ini 1 ekor lembu 6 orang. Boleh? Supaya jadi gitu. Cuma tadi kan misalnya tahunan gitu. Ya. Ada 1 ekor lembu itu 7 orang. Baik. Cuma karena orang yang tidak mencukupi, udah kita mengajak orang supaya ini jadi gitu. Paham. Ya, ada. Mau yang 1 ekor 5 orang, 3 orang, tak jadi masalah. Mau 1 orang pun tak jadi masalah. Jadi tidak harus dia 7 orang. Itu jumlah maksimumnya. Kalaupun lebih kurang daripada itu ya lebih bagus. Ya boleh. Ya misalnya Bapak memperlukan satu sapi itu 1 orang boleh. Ya boleh, kenapa tidak? Lalu Rasul saja itu 1 orang aja itu 1 orang tapi 100 ekor unta. Ini kan contoh. Bisa dipahami saja Pak. Nah, bagus memang maksudnya tadi itu supaya biar bisa dijadikan ini untuk
untuk satu ekor sapi 6 orang, gitu kan? Karena satu orang itu tidak ada. Artinya adalah tambahan dari setiap orang kan? Ya kan jadi masalah yang penting ikhlas Bapak. Jadi tidak harus dia satu ekor sapi itu 7 orang. Kalaupun mau 5 orang tak jadi masalah, 4 orang tak jadi masalah, 3 orang tak jadi masalah, bahkan 1 orang pun tak jadi masalah. Nah, perkaranya bagaimana ketika ibu berkurban tapi dari hasil utang? Boleh? Bapak kurban, ibu kurban, tapi hutang. Boleh nggak? Pak, boleh nggak hutang? Kurban tapi hutang, boleh nggak? Saya nggak boleh lah karena kita Boleh. Jadi hutang itu ada 2. Hutang itu terbagi 2. Yang pertama hutang yang kita tahu dari mana sumber untuk membayarnya. Yang kedua hutang yang kita tidak tahu bagaimana sumber untuk membayarnya. Contoh, saya ini seorang guru. Saya mohon maaf, yang namanya guru atau katakanlah seorang pegawai apapun dia, itu kan sudah ada jaminan. Setiap awal bulan pasti gajian. Ya nggak masalah. Kebetulan memang saya hari ini tidak bisa. Karena memang tak ada duit misalnya. Baru ada nanti awal atau 2 bulan kemudian atau 3 bulan kemudian. Katakan saya ini kebetulan petani. Tapi saya termasuk petani yang 3 bulan manen gitu misalnya. Apa itu 3 bulan? Petani apa kira-kira? Jagung ya? Jagung misalnya. Jagung. Boleh. Saya tahu sumber pembayar utang saya dari mana. Dari hasil panen saya. Yang tak tahu itu gimana? Ibu hutang tapi tidak tahu dari mana sumber pembayarnya. Itulah tawakal Allah saja. Nggak bisa begitu. Emosi orang menengok kita. Berhutang tak masalah, tapi ingat harus ada sumber, ya dana untuk kita membayarnya tadi. Bisa dipahami itu ya. Jadi baik untuk PK, kurban apapun itu boleh saja berhutang, tapi syaratnya satu, kalau kita berhutang dan kita tahu dari mana sumber dana ataupun uang yang untuk membayarkan hutang tersebut. Yang tak boleh itu kalau kita tidak tahu. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi hutang tadi ada berapa Pak? Ada 2. Hutang yang kita tahu dari mana sumber membayarnya. Yang kedua kita nggak tahu, hutang saja tiba-tiba ditanya, ya, jadi kayak mana nanti ente bayarnya? Tahu Allah saja, nggak bisa begitu. Nah, jadi, bisa dipahami Bapak Ibu yang muliakan. Ada lagi Bapak Ibu. Semakin sedikit semakin bagus, 1 ekor untuk 1 orang lebih bagus Pak. Tapi itu bisa dengan pernah saya dengar saya Ya. saya berubah untuk mengakhiri saya memakmurkan keluarga. Boleh juga saya dengar. Boleh. Nah, jadi begini juga Pak, Bu. Hakikatnya 1 ekor kambing itu untuk 1 orang. Boleh nggak 1 ekor kambing untuk sekeluarga? boleh. Alasannya. Nah, jadi Bu, memang hakikatnya 1 ekor kambing itu untuk 1 orang. Tapi kebetulan keluarga kita ini pas-pasan. Keluarga kita ini pas-pasan. Cuman bisa dalam berkurban itu hanya 1 ekor kambing. Jadi boleh nggak untuk keluarga ini ikut serta di dalamnya? Boleh, artinya 1 orang melaksanakan, maka 1 keluarga yang di belakang tadi, ekor tadi ini itu gugur semuanya. Itulah namanya sunnah kifayah. Bisa dipahami nggak sunnah kifayah dengan fardu kifayah? Ibu tahu kan fardu kifayah di mana? Bapak tahu fardu kifayah Pak? Tahu fardu kifayah? Fardu kifayah 1 orang yang melaksanakan gugur semuanya. Contoh, sholat jenazah. Kalau memang sudah ada yang melaksanakan, yang mengerjakan sholat jenazah tersebut, maka yang lainnya itu gugur. Begitu juga dengan sunnah kifayah. Sekiranya cuma memang ada 1 ekor kambing, maka itu juga diperkenankan ikut sertakan keluarga di dalamnya. Tapi ingat, bukan berarti 1 ekor kambing itu bisa untuk sekeluarga, bukan. Tapi 1 ekor kambing itu bisa menggugurkan 1 keluarga tadi itu. Bisa dipahami maksudnya Bu ya? Adalah tadi. Sudah jelas ini Bapak? Ada lagi? Bapak Ibu yang kami muliakan? Nampaknya semakin lama sudah makin kelihatan. Kepalanya sudah agak berat ini Pak.
Udah agak mulai apa pandangannya sudah mulai ke bawah. Nah, kalau sudah mulai ke bawah pandangan ini waktu curiga, harus paham saya ini. Jadi hadirin yang kami muliakan, ada lagi terkait masalah amalia sunnah ini, hadirin yang kami muliakan, baik sholat sunnah atau apapun itu, silakan. Kalau memang sudah pas, alhamdulillah, biar kita tutup. Sudah, Ibu, Bapak? Baik. Alhamdulillah, telah usai kajian kita pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Insyaallah akan kita lanjut pada pertemuan selanjutnya yang terkait masalah fikih ibadah. Jadi banyak hal yang memang harus sama-sama kita pahami bersama terkait ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mengambil barokah pada kesempatan malam yang berbahagia ini, mari bersama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa rahmana kama rabbana shighara wa lijaddina wa lijaddatina wa limashayikhina wa liasatizatina wa liman hadarana wa liman ghaba 'anna wa liljami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum innaka 'ala kulli shay'in qadir. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما تاما وعملا متقبلا. ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما تاما وعملا متقبلا. ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقا من بعده تفرقا معصوما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. تقبل الله منكم.